Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Asmita Putri dengan NIM L1A11924 dari kelas R002, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teknik pembibitan tanaman. Video ini untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah silvikultur. Dosen pengampu Bapak Dr. Fors Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Pembenihan dan pembibitan merupakan satu tahapan yang sangat penting dalam proses budidaya tanaman. Pembenihan dan pembibitan dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan bibit yang berkualitas baik. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha budidaya tanaman itu yang diusahakan adalah dengan menggunakan bibit yang baik. Pengertian pembibitan. Pembibitan adalah tempat yang dikelola dan dirancang untuk memproduksi bibit-bibit pohon yang dibesarkan di dalam kondisi baik sampai bibit-bibit ini siap untuk ditanam. Tujuan utama dari pembibitan ini adalah untuk memproduksi sejumlah bibit berkualitas tinggi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penggunaan bibit. Yang selanjutnya yaitu macam-macam pembibitan. Yang pertama ada pembibitan sementara. Pembibitan sementara adalah pembibitan yang umum dilakukan, tidak terlalu luas dan hanya digunakan 1-3 tahun. Letaknya disesuaikan dengan lokasi penanaman dan bahan bangunan sederhana. Keuntungannya, kesuburan tanah relatif masih baik. Yang kedua, biaya pengangkutan bibit lebih murah. Yang ketiga, kondisi lingkungan mirip antara lokasi pembibitan dengan penanaman. Kerugiannya yaitu tidak tersedianya tenaga ahli yang terlatih dan biaya relatif lebih tinggi karena tenaga kerja tersebar di beberapa lokasi berbeda. Yang kedua, ada pembibitan permanen. Adalah pembibitan yang biasanya berukuran luas dan dipergunakan untuk jangka waktu yang lama dan bangunannya dibuat permanen. Adapun keuntungannya yaitu bila penanaman bibit tidak menggunakan polybag, maka pengolahan tanah dapat dilakukan secara mekanis. Kemudian kesuburan tanah bisa diperbaiki dengan pemupukan. Yang ketiga, pengawasan lebih efisien. Yang keempat, penerapan teknologi pembibitan itu lebih mudah dilakukan. Dan yang kelima, administrasi bibit lebih mudah dilaksanakan. Selanjutnya, teknik persemaian. Tahapan penyemaian bibit antara lain dilakukan sebagai berikut. Siapkan media semai, kemudian masukkan ke dalam bak tabur, bak kecambah plastik, atau bak kecambah papan kayu. Yang selanjutnya, basahkan media dengan air, tetapi tidak sampai becek. Untuk benih kecil dan halus, penyemaian dilakukan dengan cara menabur benih secara merata pada media kecambah, kemudian benih yang telah ditabur ditutup media secara tipis. Yang selanjutnya, untuk benih ukuran sedang, maka penyemaian dilakukan dengan cara menanam benih hingga kedalaman 0,5-3/4 bagian benih. Bagian yang dipendam adalah bagian tempat keluarnya akar. Jika posisi ini terbalik, maka saat akar keluar tidak mengenai media kecambah, sehingga bisa menyebabkan semai mati akibat akar tidak menyerap air dari media. Yang selanjutnya, media semai dijaga kelembabannya, agar proses perkecambahan tetap dapat berjalan dengan baik, maka pemberian air pada media kecambah jangan sampai menyebabkan kondisi media becek. Namun, hanya sebatas untuk melembabkan kondisi lingkungan media. Media yang becek akan menyebabkan pembusukan benih. Sebaliknya, media yang kering akan mematikan benih yang telah berkecambah karena kekurangan air.
Luas pembibitan. Umumnya luas pembibitan yang bisa dimanfaatkan untuk penempatan bibit adalah 60% dari luas total lokasi pembibitan, sedangkan 40% lainnya digunakan untuk kebutuhan jalan dan bangunan, sumber air, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembangunan pembibitan. Yang pertama ada pemilihan lokasi pembibitan. Pemilihan lokasi pembibitan ini sebaiknya yang pertama jauh dari gangguan ternak atau pengganggu lain seperti banjir, kemudian dekat dengan lokasi penanaman, kemudian mudah terjangkau aksesnya, datar dengan kemiringan maksimal 5%, kemudian tingkat kesuburannya baik, dekat dengan sumber air. Yang kedua yaitu pembukaan lahan. Pembukaan lahan ini dapat dilakukan secara manual maupun mekanis. Untuk pembibitan yang tidak begitu luas, maka pembukaan lahan dapat dilakukan dengan secara manual akan jauh lebih baik, terutama dari aspek penyerapan tenaga kerja dan untuk menjaga kesuburan tanah lokasi pembibitan. Yang selanjutnya yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Sarana penunjang yang perlu untuk satu lokasi pembibitan adalah sarana jalan, gudang peralatan dan saprodi, gudang penampungan media tanam, bedeng tabur, bedeng sapi, dan instalasi penyiraman. Yang pertama ada sarana jalan, yang dibuat dengan tujuan agar mempermudah pengangkutan saprodi, media tanam, dan benih atau bibit. Yang kedua yaitu gedung peralatan dan saprodi digunakan untuk menyimpan peralatan dan sarana produksi yang diperlukan untuk pembibitan. Kemudian, gudang penyimpanan media tanam dapat juga dibuat langsung sebagai tempat pencampuran media, bahkan jika perlu dibuat tempat khusus untuk pembuatan kompos. Yang selanjutnya yaitu bedeng tabur. Bedeng tabur diperlukan jika benih yang akan diusahakan pada pembibitan itu mempunyai ukuran yang relatif kecil. Yang selanjutnya ada bedeng sapi. Bedeng sapi ini digunakan untuk meletakkan bibit dari hasil penyemaian. Bedeng sapi ini dapat dibuat dengan lebar 1 meter dan panjang sesuai kebutuhan dan ukuran lokasi pembibitan. Yang selanjutnya yaitu instalasi penyiraman. Ini dapat dibuat dengan cara sederhana dengan menggunakan bak penampungan air atau drum yang diletakkan di sekitar bedeng tabur atau bedeng sapi. Untuk melengkapi lokasi pembibitan, sebaiknya juga dibangun saluran pembuangan air atau drainase dan pagar juga di sekeliling lokasi pembibitan. Yang selanjutnya yaitu operasional pembibitan. Yang pertama ada pemilihan jenis. Jenis tanaman yang akan diusahakan itu harus dipilih. Adapun acuan yang dapat digunakan untuk memilih jenis tersebut, yang pertama kegunaan dan manfaat jenis yang akan diusahakan. Kemudian mampu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kelompok tanaman itu ada 2, yaitu kelompok tanaman lokal dan dari kelompok tanaman jenis luar atau eksotis. Yang pertama, kelompok tanaman lokal, yaitu jenis tanaman yang secara alami tumbuh pada suatu lokal. Contohnya Dipterocarpaceae, sungkai, jelutung, tembesu, bulian, dan lain-lain. Sedangkan jenis dari luar atau eksotis, yaitu tanaman yang sengaja ditanam pada suatu lokasi yang secara alami jenis tanaman tersebut tidak tumbuh. Contohnya jati, karet, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengadaan benih. Benih yang akan diusahakan itu dapat berasal dari kebun benih, yaitu kebun yang telah dengan sengaja dirancang dan dibangun untuk menyediakan benih. Syarat-syarat pohon yang dijadikan sebagai pohon induk adalah yang pertama, punya pertumbuhan baik dan sehat, yang kedua mempunyai kualitas hasil yang baik, yang ketiga sudah dewasa atau matang, yang keempat bukan pohon tunggal yang hidup terisolir, yang kelima menghasilkan buah dalam jumlah yang cukup banyak. Terdapat beberapa masalah dalam pengadaan benih terutama untuk tanaman hutan, seperti waktu
pembungaan dan pembentukan buah yang tidak teratur, kemudian kualitas dari pohon induknya, kemudian cara pengambilan atau pemanenan benih, waktu pengambilan benih, penyimpanan benih, dan perlakuan benih. Yang selanjutnya yaitu pemanenan benih. Benih yang harus dipanen pada saat benih sudah masak secara fisiologis. Buah yang telah masak biasanya ditandai dengan perubahan warna, misalnya dari hijau menjadi merah atau coklat. Untuk buah yang mudah pecah, maka pemanenannya harus dilakukan sebelum buah tersebut pecah. Yang selanjutnya yaitu penanganan benih. Proses penanganan benih ini terdiri dari ekstraksi, yaitu tindakan mengeluarkan benih dari buah dan memisahkan dengan bagian yang lain. Cara ekstraksi ini dapat berbeda-beda tergantung kepada jenis buah dan benihnya. Yang selanjutnya yaitu penyimpanan benih. Karena perbedaan waktu ketersediaan benih dengan waktu penyemaian, maka biasanya benih harus terlebih dahulu disimpan. Tetapi tidak semua benih bisa disimpan lama. Benih yang tidak tahan lama itu disimpan seperti damar, kelompok meranti, dan mahoni. Sebaiknya itu langsung ditabur tanpa penyimpanan. Sedangkan untuk benih akasia, untuk gemelina, dan sengon dapat disimpan cukup lama dalam lemari es. Yang selanjutnya yaitu perlakuan benih. Secara umum, benih akan berkecambah jika dikecambahkan dalam kondisi lingkungan yang sesuai, tetapi ada beberapa jenis benih yang memerlukan perlakuan khusus untuk memecahkan dormansi atau masa istirahat benih. Yang selanjutnya yaitu penaburan benih. Penaburan benih ini bertujuan untuk memperoleh kecambah yang baik dan sehat. Cara penaburan benih ini berbeda tergantung kepada ukuran benihnya. Yang selanjutnya yaitu penyapihan benih. Penyapihan adalah proses pemindahan bibit dari bedengan tabur atau bak berkecambahan ke polybag atau bedeng sapih lainnya. Sebelum kecambah dipindahkan, kecambah terlebih dahulu disiram sehingga media lebih gembul sehingga akar lebih mudah tercabut tanpa merusak. Yang terakhir yaitu media tanam. Media tanam untuk bibit pada fase penyapihan tergantung kepada bahan yang ada di lapangan. Tanah permukaan topsoil dapat digunakan sebagai media tanam dicampur dengan pasir, pupuk kandang, atau kompos. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan. Yang pertama ada penyiraman. Penyiraman ini dapat dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore, atau dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jika kondisi media tanaman masih cukup lembab pada sore hari, maka tanaman berarti persediaan airnya cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Secara sederhana, penyiraman ini dapat dilakukan dengan menggunakan gembor. Yang kedua yaitu pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk bertujuan menyediakan unsur hara yang diperlukan oleh bibit tanaman. Adapun jenis-jenis pupuk itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pupuk alami dan pupuk buatan. Yang termasuk ke dalam pupuk alami adalah kotoran ternak, ayam, sapi, kambing, atau kerbau, yang disebut dengan pupuk kandang. Pupuk hijau yaitu sisa bagian tanaman yang digunakan sebagai pupuk. Sisa tanaman ini dapat langsung dibenamkan dalam media tanam, tetapi jika untuk pembibitan sebaiknya sisa tanaman ini dibuat kompos terlebih dahulu. Sedangkan untuk pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik. Biasanya pupuk ini dapat dibeli di toko-toko pertanian. Kelompok pupuk ini yang sudah banyak dikenal adalah urea, TSP dan SP36, KCl, dan lain-lain. Cara pemberian pupuk. Untuk media perkecambahan, maka pupuk tidak diberikan karena jika terjadi kesalahan, justru pemberian pupuk pada fase ini dapat mengakibatkan kematian bibit. Pupuk dasar untuk bibit di penyapihan dapat digunakan pupuk TSP atau SP36 dengan takaran 1 gram atau 1 sendok teh per polybag. Sedangkan untuk pemupukan lanjutan dapat digunakan pupuk majemuk atau NPK sebanyak 60-65 gram yang dilarutkan ke dalam air 10 liter air.
Kemudian larutan ini disemprotkan ke bibit yang berumur minimal 1 bulan di penyapihan. Pemupukan ini dilakukan secara teratur 2 minggu sekali. Yang selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit merupakan salah satu permasalahan terbesar dalam bidang pertanian. Sehingga tidak mengherankan banyak usaha dan cara yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan hama dan penyakit tersebut. Beberapa cara pengendalian tersebut antara lain, yang pertama, cara kultur teknis, yaitu berupa menjaga kebersihan lokasi penanaman. Cara lain yang digunakan yaitu dengan mengatur saluran drainase, menyiram bibit seperlunya, dan memangkas pohon peneduh yang tidak diperlukan. Yang kedua, ada cara mekanis, yaitu cara pengendalian hama dan penyakit, seperti mengambil dan membunuh hama yang ditemukan di pembibitan, memangkas dan memusnahkan bagian tanaman yang terserang penyakit. Kemudian cara biologi, ini dengan memanfaatkan musuh alami untuk mengendalikan hama dan penyakit. Contohnya, seperti pengendalian tikus dengan menggunakan burung hantu, atau penggunaan jamur antagonis untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Selanjutnya, cara kimia. Nah, cara ini menggunakan berbagai merek dagang di pasaran bahan kimianya, seperti insektisida, fungisida, dan penggunaan bahan kimia ini secara serampangan dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan dan manusia berupa dampak buruk. Dampak jangka pendeknya itu dapat terjadi keracunan, sedangkan dampak jangka panjang dapat terjadi penumpukan bahan kimia dalam tubuh, baik yang secara langsung terserap melalui pernapasan atau yang masuk melalui makanan dan air minum yang diminum. Yang selanjutnya yaitu pengendalian gulma. Nah, pengendalian gulma ini dilakukan secara sederhana seperti parang, cangkul, arit, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu pemotongan akar. Pemotongan akar ini dilakukan untuk akar yang keluar dari polybag. Tujuannya yaitu mencegah tertumbuhnya akar utama yang keluar dari polybag, kemudian merangsang pertumbuhan akar-akar samping atau lateral. Yang selanjutnya yaitu seleksi bibit dan transportasi. Sebelum bibit itu dipindahkan ke lapangan, terlebih dahulu dilakukan seleksi bibit, sehingga hanya bibit yang layak tanam yang dapat diangkut ke lokasi penanaman. Adapun kriteria umum bibit yang baik adalah yang pertama, kondisi bibit segar dan berwarna hijau, bebas dari serangan hama dan penyakit, akar tumbuh dengan baik yang ditandai dengan kekompakan media tanam dalam polybag, dan yang terakhir, batang kokoh dan tumbuh lurus. Setelah bibit itu diseleksi, bibit kemudian ditempatkan ke dalam wadah yang dapat dibuat dari kayu atau menggunakan karung. Nah, bibit yang telah sampai di lokasi penanaman sebaiknya diletakkan pada tempat yang teduh untuk mengurangi resiko kematian bibit setelah dipindahkan. Bibit yang tidak lolos seleksi ini masih dapat dipelihara untuk tahap penanaman berikutnya. Bibit yang telat untuk dipindahkan sehingga ukurannya sudah besar dapat dibuat stum. Nah, stum ini adalah bibit yang dipotong pada bagian akar dan pucuknya sehingga tertinggal hanya sebagian batang dan sebagian akar. Panjang stum ini dapat bervariasi antara 20-40 cm, di mana 2/3 bagiannya merupakan bagian batang dan 1/3 merupakan bagian akar. Yang selanjutnya yaitu cara perbanyakan tanaman. Secara umum, ada 2 cara perbanyakan tanaman, yaitu perbanyakan tanaman secara generatif dan perbanyakan tanaman secara vegetatif. Perbanyakan tanaman dengan menggunakan biji cukup jelas bahwa diperlukan biji yang telah matang untuk ditanam. Nah, cara perbanyakan yang lain adalah secara vegetatif, yaitu perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian tanaman selain biji. Perbanyakan tanaman ini dapat menggunakan daun, batang, pucuk, akar, bahkan dari satu jaringan kecil tanaman. Perbanyakan tanaman dengan cara ini antara lain seperti stek, sambung pucuk, tempel, cangkok,
dan merunduk. Mungkin untuk cara perbanyakkan tanaman yang lebih lengkap dapat disimak pada video sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.